pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kejadian yang agak cukup banyak di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarami, dan Semasang Burang itu tingkat keterbakarannya dari Januari sampai sekarang. Artinya relatif sudah baiklah udara di Palembang. Maka dari itu kemarin saya ambil sebuah kebijakan tidak sistem pengajaran sistem daring tetapi offline. Kita undur masuknya jam 8 dan pulangnya jam 15.00. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. 6 kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026. Perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Esi Armisi. Pendengar, 6 kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026. Sepanjang Agustus 2026, luasan dan angka kebakaran lahan di Kota Palembang meningkat tajam. Berdasarkan data BPBD Kota Palembang, terdapat 92 kejadian kebakaran lahan. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat dari bulan Juli sebesar 42 kejadian. Kalaksa BPBD Kota Palembang Ahmad Furkon mengatakan 6 kecamatan di Kota Palembang menjadi wilayah yang paling rawan kebakaran lahan, yaitu Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarame, dan Sematang Borang. Kecamatan Alang-Alang Lebar dan beberapa wilayah lainnya mengalami kejadian kebakaran lahan cukup banyak selama periode tersebut. Saat ini pihaknya menyiagakan 40 personil untuk mempercepat penanganan kebakaran di wilayah rawan, yang didukung petugas Damkarmat di 8 pos pemadam kebakaran. Kejadian yang agak cukup banyak di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Gandus, Ilir Barat 1, Kertapati, Sukarami, dan Semasang Borang itu tingkat keterbakarannya dari Januari sampai sekarang cukup. Ahmad Furkon menambahkan peningkatan kejadian karhutla mendorong BPBD memperkuat kesiapsiagaan dan respon cepat di lapangan. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama selama kondisi kemarau masih berlangsung. Pendengar, beralih ke informasi lainnya, perkuat sektor perikanan unggulan, Pemprov Sumatera Selatan salurkan bantuan benih hingga mesin kapal untuk nelayan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru secara resmi menyalurkan bantuan sarana dan juga prasarana kelautan dan perikanan kepada para nelayan dan juga pembudidaya ikan se-Sumatera Selatan yang ditujukan untuk memacu produktivitas serta menjaga keberlanjutan pasokan ikan lokal. Di tengah penyesuaian efisiensi keuangan daerah, Herman Deru menegaskan bahwa Pemprov tetap memprioritaskan sektor perikanan. Keberadaan sektor ini dinilai vital, tidak hanya sebagai penopang pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga sebagai penyedia bahan baku utama industri kuliner khas Sumatera Selatan seperti pempek. Tak sekedar menyerahkan bantuan, Herman Deru juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel untuk terus melahirkan inovasi strategis yang mampu melejitkan potensi daerah. Ia meminta jajaran menyusun program terobosan yang menjadikan perikanan sebagai komoditas unggulan nasional. Yang kita berikan tapi spirit, bagaimana nelayan budidaya, nelayan tangkap dan turunannya pengolahan itu harus bisa lebih meningkatkan produksinya. Maka dengan stimulus diberikan peralatan tangkap, produksi, mesin pelet dan lain-lain sebagainya. Ini kan untuk peningkatan produksi. Juga pendinginannya. Ini salah satu sektor penunjang Sumatera Selatan ini untuk bebas dari stunting.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel Aris Irwan Wahyu mengatakan, saat ini produksi ikan patin Sumsel kokoh menempati peringkat ke-1 di Indonesia. Bantuan Sarpras ini diharapkan langsung berdampak pada penurunan biaya produksi budidaya serta meningkatkan kualitas tangkapan nelayan di Sumatera Selatan. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Informasi lainnya, perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP. Kondisi kualitas udara di Kota Palembang yang berangsur membaik berdampak pada sistem pembelajaran siswa SD dan SMP. Pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka dengan menyesuaikan waktu masuk dan pulang sekolah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan, kualitas udara Palembang kini berangsur membaik. Ia menyebut, dibandingkan hari sebelumnya, tingkat ISPO Kota Palembang yang berada pada kategori berbahaya hingga sangat tidak sehat. Lebih kurang 5 hari yang lalu kita posisi di berbahaya. Berbahaya, sangat tidak sehat, sekarang tidak sehat. Artinya relatif sudah baiklah udara di Palembang. Maka dari itu kemarin saya ambil sebuah kebijakan tidak sistem pengajaran sistem daring tetapi offline. Kita undur masuknya jam 8 dan juga pulangnya jam 15.00. Dengan membaiknya kualitas udara, pemerintah Kota Palembang masih belum menerapkan pembelajaran daring bagi siswa SD dan SMP. Sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan waktu masuk pukul 8 pagi dan pulang pukul 3 sore, sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Palembang. Esi Armisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Petugas pemadam kebakaran hampir pingsan saat berjibaku memadamkan kebakaran lahan di kawasan Kelurahan Pulau Kerto, Palembang. Seorang petugas pemadam kebakaran hampir pingsan saat berjibaku memadamkan kebakaran lahan di kawasan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan. Petugas diduga mengalami kelelahan dan terpapar asap saat berada di lokasi untuk melakukan pemadaman. Usai kondisi kesehatan menurun, petugas tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Kondisi ini menjadi perhatian karena petugas harus bekerja dalam durasi pemadaman yang semakin panjang di tengah meningkatnya kejadian kebakaran lahan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Palembang, Kemas Haikal mengatakan, petugas diduga mengalami kelelahan setelah menangani kebakaran lahan. Menurutnya, intensitas kejadian kebakaran yang tinggi membuat beban kerja petugas pemadam semakin berat. Sedikit kecapean, karena kan durasi pemadaman yang terjadi sekarang ini sangat meningkat, ya kan? Di mana kejadian kebakaran di Kota Palembang khususnya lahan ini sekarang rata-rata udah di atas 5 lokasi kejadian, dan sempat memang pada hari sebelumnya itu ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan. Kemas menambahkan sejumlah kebakaran bahkan terjadi secara bersamaan sehingga petugas harus bekerja di beberapa lokasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Menurut Kemas Haikal, pada hari sebelumnya ada lebih kurang 6 lokasi yang berbarengan. Kondisi tersebut membuat petugas dituntut tetap bekerja maksimal sekaligus menjaga kondisi fisik selama proses pemadaman. Lamsi Harsilitonga melaporkan. Pendengar informasi lainnya terkait Karhutlah, sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah telah dilakukan. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan Karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhutlah telah dilakukan mulai dari patroli hingga pengerahan helikopter.
Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan karhutlah di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Sabana. Menurutnya, 99% kejadian karhutlah di Sumatera Selatan disebabkan aktivitas manusia. Karena itu, upaya pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan operasi pemadaman. Namun keberadaan patroli udara belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kebakaran baru. Kondisi cuaca yang semakin panas dan kering saat ini memang meningkatkan resiko kebakaran. Namun hal ini tidak otomatis menyebabkan lahan terbakar tanpa adanya sumber api. Di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Polhut dan Pol PP serta kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, RPK Perusahaan dan RPK HTI. Selanjutnya, upaya penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan diantaranya yang pertama, penetapan status siaga darurat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan edukasi dan sosialisasi di tingkat masyarakat menjadi pekerjaan penting. Pemerintah dapat mempercepat pemadaman setelah api terdeteksi, tetapi pencegahan akan jauh lebih efektif apabila masyarakat tidak memulai pembakaran. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, deklarasi dan pelantikan kepengurusan Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Aslinmas se-Indonesia di Palembang hari ini mempertegas posisi 1,2 juta lebih personel Satlinmas sebagai pondasi pelayanan dasar dan urusan wajib pemerintah daerah. Pengurus pusat serta daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Aslinmas se-Indonesia hari ini resmi dilantik dan dikukuhkan bersamaan dengan apel akbar Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka HUT ke-81 RI di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus menegaskan kemerdekaan Indonesia harus hadir nyata melalui rasa aman dan ketentraman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat bukan sekedar urusan administratif belaka, melainkan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Wiyagus menyoroti krusialnya peran Linmas dalam merespon berbagai ancaman terkini, mulai dari pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Data BNPB per 25 Agustus 2026 mencatat 5.900 lebih titik panas di 6 provinsi prioritas dengan indikasi luas lahan terbakar mencapai 62.700 hektar lebih. Sumatera Selatan sendiri mencatatkan lebih dari 1.500 titik, disusul Kalimantan Barat sekitar 1.800 titik, dan Kalimantan Tengah sekitar 1.400 titik. Saat ini terdapat 1.258.758 personil Satlinmas yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jumlah tersebut tentunya menunjukkan bahwa Satlinmas merupakan kekuatan sosial dan kewilayahan yang sangat besar. Kekuatan tersebut menjadi semakin berarti karena Satlinmas berada di tengah masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Selain penanganan bencana, Linmas juga disiapkan menjadi fondasi kondusivitas wilayah untuk mendukung agenda strategis nasional di tingkat desa, seperti program makanan bergizi gratis, koperasi desa Kelurahan Merah Putih, hingga pengentasan kemiskinan. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin siapkan langkah hadapi kabut asap. Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan pemerintah telah mengeluarkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menyiapkan sejumlah langkah untuk menghadapi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak yang tetap mengikuti kegiatan belajar di tengah kondisi udara yang kurang baik. Sekretaris Daerah Banyuasin Erwin Ibrahim mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran agar siswa menggunakan masker selama kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga memantau kondisi cuaca dan kualitas udara bersama Dinas Pendidikan serta BPBD hingga awal September. Jika kondisi panas masih tinggi dan belum ada hujan, pemerintah akan mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar. Pilihannya dapat berupa perubahan jam masuk sekolah atau penghentian sementara pembelajaran. Berkoordinasi dengan BPBD melihat prediksi perakhiran cuaca sampai dengan awal September. Jadi kalau misalnya sampai dengan awal September tidak ada peluang hujan dan juga tingkat
panas masih ekstrim, mungkin di awal September akan kita terbitkan surat edaran untuk penyesuaian jadwal belajar. Bisa saja mereka datang lebih siang atau juga bisa saja diliburkan. Nah, ini sedang kita tunggu hasil perakiraan cuaca, prediksi cuaca sampai dengan awal bulan September. Selain itu, Pemkab Banyuasin berencana melaksanakan sholat istisqa sebagai bentuk ikhtiar menghadapi kemarau. Surat edaran juga telah disampaikan kepada para camat untuk mengajak masyarakat melaksanakan sholat istisqa. Sementara itu, masyarakat Banyuasin berharap langkah pemerintah dapat segera memberikan perlindungan bagi warga yang terdampak kabut asap. Salah seorang warga Banyuasin, Indah, mengatakan kondisi udara yang berasap membuat masyarakat perlu lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah. Indah juga berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Kami berharap pemerintah terus memantau kondisi udara dan membantu masyarakat. Apalagi kondisi air bersih sekarang sangat susah. Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan jika kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diminta menggunakan masker dan segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gangguan akibat paparan asap. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, Pengurus Provinsi Katananggar seluruh Indonesia IKASI Sumatera Selatan menggelar kegiatan coaching klinik bagi pelatih dari berbagai kabupaten dan kota di Hall Anggar Jakabaring Sport City Palembang, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan itu untuk meningkatkan keterampilan teknis menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2027 dengan mengaktifkan pelatihan khusus untuk jenis senjata foil tingkat level 1 yang ditujukan bagi para pelatih di daerah. Sebanyak 11 orang pelatih dari 5 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan tercatat mengikuti program pelatihan sertifikasi awal tersebut. Para peserta yang hadir meliputi Doli Rosana dari Kabupaten Musi Banyuasin, Ismanika dari Kabupaten Banyuasin, dan pelatihan ini juga diikuti oleh Anissa Oktariani yang mewakili Kabupaten Muara Enim, serta Angga Merdeka Putra dari Kabupaten Prabu Mulih. Perwakilan pelatih dari Kota Palembang diperkuat oleh Dwi Oktaria, Hairil Amri, Abi Rapli Putra, M. Eliansyah, Nugra Tama, dan Aha Budiono. Sementara itu 2 peserta lainnya yakni Sulhan Jaya Atmajaya dan Revi Adityo Frandika mewakili pengurus Kabupaten IKASI Ogan Komering Ulu. Dalam coaching klinik spesialis senjata foil ini, IKASI Sumsel menghadirkan Rian Apridani sebagai pemateri utama. Rian Apridani merupakan mantan atlet Anggar andalan Sumatera Selatan yang sukses meraih medali perunggu pada Pekan Olahraga Nasional PON Riau 2012. Ketua Pengprov IKASI Sumsel, Lukman Ahmad, mengatakan bahwa pelatihan foil level 1 ini menjadi langkah dasar untuk menyeragamkan penguasaan teknik dasar di seluruh daerah. Melalui penyeragaman materi level 1 tersebut, IKASI Sumsel optimis dapat mencetak atlet-atlet foil potensial baru yang mampu berprestasi di tingkat nasional, di tingkat regional maupun nasional. Dan pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. 6 kecamatan menjadi wilayah paling rawan kebakaran lahan di Palembang dengan 92 kejadian sepanjang Agustus 2026. Perbaikan kualitas udara membuat pemerintah Kota Palembang tetap menerapkan pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.